Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Parastia serta rekan saya Zeti Akmalia, mahasiswa dan mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Kami akan menjelaskan serta menjabarkan pembahasan tentang kode etik profesi keguruan dan etika profesi guru. Pembahasan ini merupakan muatan dari mata kuliah PPG Pengembangan Profesi Guru. Dosen pengampu mata kuliah Ibu Yuka Marlisda Andika MPD. Berikut penjelasannya. Untuk mencapai suatu pendidikan yang baik dan berkualitas, sangat dibutuhkan kesesuaian, kemampuan pada bidang yang diampuh dan pada bidang yang dikerjakan. Hal ini mengacu pada profesionalitas seorang guru yang menunjang majunya di dalam satuan pendidikan. Dalam profesi keguruan terdapat kode etik untuk menunjang tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anggotanya, meningkatkan para anggota profesi, kemudian meningkatkan mutu profesi, dan meningkatkan mutu organisasi pengurus. Maka, guru sebagai tenaga profesional dalam hal ini harus memerlukan pedoman ataupun kode etik guru agar dapat terhindar dari segala bentuk penyimpangan. Guru bisa dikatakan profesional jika memiliki kemampuan yang tinggi dan motivasi kerja yang tinggi. Guru memiliki motivasi kerja yang rendah biasanya sangat kurang memberikan perhatian kepada siswa. Demikian pula dengan waktu dan tenaga yang dikeluarkan pun untuk meningkatkan mutu pembelajaran di dalam satuan unit pendidikan tersebut hanya sedikit. Oke, selanjutnya kita masuki pada kode etik profesi keguruan dan etika profesi guru. Kode merupakan suatu tanda atau simbol yang bisa berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang sudah disepakati untuk suatu maksud-maksud tertentu. Misalnya, suatu keputusan atau juga kesepakatan dalam organisasi memiliki ketetapan yang sudah dirancang dari awal pembentukan. Sebagai bidang pekerjaan profesi, guru juga memiliki yang namanya kode etik, yakni kode etik guru. Meskipun demikian, penafsiran tentang kode etik belum memiliki pengertian yang sama. Sebagai contoh, berikut disajikan beberapa pengertian kode etik. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Pasal 28 menyatakan bahwa pegawai negeri sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan dengan adanya kode etik ini, pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Selanjutnya, dalam kode etik pegawai negeri sipil juga digariskan pula prinsip
prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri. Kemudian yang kedua, dalam pidato pembukaan Kongres PGRI yang ke-12, Mbak Suni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdian bekerja sebagai guru. Dari pendapat Ketua Umum PGRI tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam Kode Etik Guru Indonesia terdapat dua unsur, yakni yang pertama sebagai landasan moral, kemudian yang kedua sebagai pedoman tingkah laku. Kemudian kita masuki yang ketiga, yaitu dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 43 dikemukakan sebagai yang pertama, untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya. Kemudian, organisasi profesi guru membentuk kode etik. Kemudian yang kedua, berisi norma dan etik yang mengikat perilaku guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Uraian tersebut menjelaskan bahwa kode etik suatu profesi merupakan norma-norma atau aturan yang harus dipatuhi serta diamalkan dalam menjalankan tugasnya sebagai profesi guru. Tidak hanya sampai di situ, tetapi juga di dalam kehidupan bermasyarakat dan bergaul sehari-hari. Jadi, etika profesi keguruan adalah aplikasi etika untuk mengatur tingkah dan laku keguruan. Kemudian norma moralnya merupakan landasan yang menjadi pijakan profesi dalam tingkah lakunya. Setelah tadi pengertian, sekarang kita masuki pada hakikat. Hakikat kode etik profesi keguruan dan etika profesi guru. Sebelum kita beranjak ke pembahasan yang lebih dalam, tentu kita harus mengetahui apa itu guru. Nah, guru merupakan komponen yang penting di dalam sistem pendidikan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil dan dari pendidikan itu sendiri. Hubungan seorang guru dan murid itu merupakan hubungan kewibawaan. Maksudnya kewibawaan di sini bukan menumbuhkan rasa takut pada murid dalam artian murid itu harus patuh dalam segala perintah, akan tetapi menumbuhkan kesadaran pribadi untuk belajar. Hubungan guru dengan murid itu sifatnya saling mempercayai. Guru mempercayai murid bahwa murid akan berbuat hal yang tidak sesuai dengan keinginan guru. Selanjutnya, ruang lingkup kode etik profesi keguruan dan etika profesi guru. Adapun ruang lingkup isi kode etik guru sebagai berikut. Oke, yang pertama mencakup aspek kualifikasi guru profesional. Kemudian yang kedua, lingkup tugas dan aktivitas guru. Kemudian yang ketiga, hubungan dengan lembaga ataupun pihak lain yang terikat. Dalam lingkup tugas-tugasnya, kode etik mencakup tugas-tugas pribadi, pejabat sebagai guru, anggota masyarakat, dan warga negara. Dan adapun ruang lingkup pada etika profesi guru itu, yang pertama, etika terhadap peraturan perundang-undangan. Guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan tersebut. Dan untuk menjaga
agar guru Indonesia tetap melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan dalam pemerintah, yaitu lebih tepatnya pada bidang pendidikan yang sudah diatur dalam Kode Etik Guru Indonesia. Kemudian yang kedua, etika terhadap organisasi profesi. Nah, dasar keenam dari Kode Etik Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Contoh, guru menjadi anggota organisasi profesi guru atau lebih dikenal sebagai PGRI dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan pendidikan. Kemudian yang ketiga, etika terhadap teman sejawat. Dalam ayat 7 Kode Etik Guru memelihara hubungan seporsi, semangat kekeluargaan, dan kesetia kawanan sosial. Maka, guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dan lingkungan kerjanya. Guru hendaknya juga menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetia kawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya. Kemudian yang keempat, etika terhadap anak didik. Nah, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia yang seutuhnya. Kemudian yang berjiwa Pancasila. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan atau berkata bahwa ing ngarso suntulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Guru hendaknya memberi contoh kepada anak didiknya. Guru harus mempengaruhi dan mengendalikan anak didiknya. Dalam hal ini, perilaku dan pribadi guru akan menjadi instrumen yang paling ampuh untuk mengubah perilaku peserta didiknya. Kemudian, hendaknya seorang guru menghargai semua potensi yang dimiliki oleh siswa, karena potensi yang dimiliki oleh semua siswa sifatnya beragam dan tidak bisa disatu padukan atau dibaurkan secara satu. Kemudian yang kelima, etika guru profesional terhadap tempat kerja. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 bahwa pemerintahan berkewajiban menyiapkan lingkungan dan fasilitas sekolah yang memadai secara merata dan bermutu di seluruh jenjang pendidikan. Guru yang profesional harus mampu memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rangka terwujudnya manusia seutuhnya sesuai dengan visi misi pendidikan. Kemudian yang keenam, etika terhadap pemimpin, yaitu dalam hal ini pada seorang kepala sekolah contohnya. Sikap seorang guru terhadap pemimpin harus positif, dalam pengertian harus bekerja sama dalam menyukseskan program-program yang telah disepakati, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, kita masuki yang terakhir, yaitu fungsi kode etik profesi keguruan dan etika profesi guru. Nah, dalam hal ini terdapat 3 aspek atau ada 3 fungsi yang meliputi dari kode etik profesi keguruan dan etika profesi guru. Yaitu yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial
bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Itulah tadi pembahasan tentang kode etik profesi keguruan dan etika profesi guru. Baik, dalam hal ini kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu bahwa kode etik suatu profesi merupakan norma-norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Pada dasarnya, tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Memberikan pedoman bagi setiap prinsip profesionalitas sebagai saran kontrol bagi masyarakat dan mencegah campur tangan dari pihak luar tentang etika profesi keguruan.